Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sobat BSCD yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Bersyukur karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama dalam rangka mengawali setiap aktivitas kita di sepanjang satu hari ini. Satu bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungi bersama yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 28 hingga ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Amin. Sobat BSCD yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang sikap taat tentu menjadi hal yang tidak asing lagi bagi kita. Sebab sesungguhnya sikap taat ini sangat dekat dengan kehidupan manusia. Contohnya, ketika seseorang melamar pekerjaan di suatu tempat, tentu ada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh orang yang memberikan atau membuka lowongan pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, sudah menjadi keharusan bagi seseorang yang melamar pekerjaan di tempat itu untuk taat, untuk patuh terhadap ketentuan yang dibuat. Jika tidak, maka bersiaplah dengan konsekuensi yang akan diterima. Demikian halnya ketika kita berbicara tentang sikap taat dalam iman Kristen. Secara khusus yang terdapat dalam nas bacaan kita saat ini. Secara garis besar menggambarkan tentang keadaan Petrus dan rasul-rasul saat melaksanakan tugas panggilan pelayanan mereka untuk memberitakan kabar sukacita. Namun malangnya saat itu, ada banyak orang yang tidak senang, iri hati dengan apa yang dilakukan mereka. Hingga akhirnya mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Walaupun demikian, Petrus dan rekan-rekannya tidak putus asa. Melainkan mereka terus melanjutkan pelayanan dengan menunjukkan sikap ketaatan mereka kepada Allah. Dengan siap menerima apapun konsekuensi yang akan diperhadapkan kepada mereka. Sebab sesungguhnya mereka diutus oleh Allah. Sobat BSCD yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan saat ini mau mengajak kita untuk mengambil satu keputusan. Apakah kita mau taat kepada Allah atau kepada manusia? Pertama, saat kita taat kepada Allah, jangan pernah berpikir bahwa ketaatan itu menjauhkan kita dari masalah, cobaan, bahkan badai kehidupan. Namun ketaatan itulah yang menjadi sumber kekuatan, semangat bagi kita untuk terus melangkah bersama Allah. Menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk tetap bertahan dalam tekanan dan goncangan kehidupan. Seperti yang dialami oleh Petrus bersama dengan rekan-rekannya. Ketaatan kepada Allah menuntut adanya semangat untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah atas hidup kita. Oleh karena itulah, kita dipanggil menjadi bagian dari persekutuan orang-orang percaya. Lalu yang kedua, demikian sebaliknya saat kita memilih untuk taat kepada manusia, tidak menjadi jaminan bagi kita untuk bebas dari persoalan, pergumulan, ataupun tekanan hidup. Justru hal ini malah membuat kita jauh dari Allah dan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sedangkan kita tahu bahwa kita ini terbatas adanya, mudah rapuh dan goyah. Oleh sebab itu, Sobat BSCD yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, keputusan ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita mau taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Tuhan menuntun dan memampukan kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama merendahkan hati dan diri kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih pada kesempatan ini, kami boleh bersama-sama mendengarkan satu bagian dari firman Tuhan. Kebenaran firman-Mu adalah mata air kehidupan yang memberi hidup dan harapan bagi kami. Meyakini kami bahwa ketika kami mengalami pencobaan, ada tangan kuat yang akan terus menopang dan memampukan kami, sehingga kami tidak akan tergeletak di tengah berbagai situasi hidup yang kami hadapi. Kami percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Oleh sebab itu Tuhan, mari pada saat ini Engkau memberkati kami dengan tubuh yang sehat dan kuat serta iman yang terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sehingga melalui itu semua kami dapat melakukan aktivitas, tugas tanggung jawab, usaha pekerjaan dan pelayanan yang dipercayakan kepada kami, terkhususnya di sepanjang satu hari ini. Biarlah Engkau menjauhkan kami dari hal-hal yang menyesatkan, dari kuasa-kuasa kegelapan, serta menjauhkan kami dari ucapan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan mungkin menyakiti hati sesama kami. Biarlah senantiasa kuasa Kristus yang akan terus menuntun mengarahkan kami untuk selalu hidup dan berjalan dalam terang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin.